buku induk Pak Jokowi, sekolah di sana, nomornya berapa, namanya siapa, tanggal bulan tahun lulus di situ, tahu nggak? Ya. Kamu bawa nggak? Saya ada di. Sebentar. Buku induknya kamu bawa nggak? Buku induknya ada di dokumen, ada di dibawa oleh kepala sekolah yang baru. Inilah. Kan kamu yang saya tanya. Ya. Jawaban. Buku induk kamu bawa nggak sekarang ini? Ya. Buku induk ada di, karena kan buku induk itu satu. Buku induk itu satu sebagai dokumen sekolah. Sehingga ketika sudah dibawa kepala sekolah yang baru. Saat ini buku induk kamu bawa nggak? Kamu saksi, kamu bawa nggak? Kalau sekarang ini saya nggak bawa sekarang. Kan ke situ larinya. Saksi. Siap. Oke. Suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Tadi saudara menjelaskan bahwa setelah melihat YouTube ada konten, kemudian di situ diantaranya adalah masalah ijazah. Ijazahnya Pak Jokowi palsu gitu. Yang saya lihat di situ adalah Pak Jokowi tidak bersekolah di SMA 6. Tidak bersekolah 6. Oke. Yang di persepsi saya ya gitu. Persepsi saya. Ya. Ya. Kemudian pelan-pelan tapi pasti. Ya. Gitu ya. Faktanya Pak Jokowi sekolah di SMA Negeri 6. Betul. Berdasarkan dokumen. Menengok. Siap. Jangan seperti itu nanti digencet sama pengacara kalau gitu. Siap. Gitu ya. Siap. Pak Warat tak kasih tahu. Satu titik dijawab satu titik. Ora usah ditambah titik-titik yang lain. Siap. Titik-titik yang lain akan menyebabkan pertanyaan lagi, jenengan hancur nanti. Siap. Tak warai kan. Bener ya. Jadi satu pertanyaan jawab kalau ada pertanyaan lain jawaban lagi, jangan ditambah-tambah. Begitu ya. Siap. Ya, oke. Makanya saya pelan-pelan tapi pasti. Dasar saudara menyatakan Pak Jokowi sekolah di SMA 6. Dasarnya tadi sudah menyebutkan. 1. Buku induk. 2. Ijazah. 3. Fotokopi raport. Ya. 4. Informasi dari teman-teman Pak Jokowi pada saat reuni. 5. Apa? Dari para purnakarya. Para purnakarya. Itu dasarnya seperti itu ya. Pertanyaan saya, saudara pernah melihat buku induk pada saat Pak Jokowi presiden kita sekolah di SMA 6? Tidak pernah. Tidak pernah. Buku induknya saya lihat setelah saya jadi kepala sekolah. Jadi saat Pak Jokowi di SMA 6 kan saya tidak pada posisi sebagai kepala sekolah. Tapi buku induknya itu ada saat saya sebagai kepala sekolah. Oke. Pada saat Pak Jokowi sekolah di SMA 6, ya kan? Itu saudara tidak pernah melihat bukunya itu, gitu ya? Ya. Alah kono sekolah Jawa. Ya, betul. Saya kan pertanyaan saya tidak larinya ke situ, pernah gitulah. Ya. Jadi setelah saudara mendapat informasi dan dari YouTube tersebut, saudara pernah melihat buku induk SMA Negeri 6 pada saat Pak Jokowi sekolah di sana? Saya langsung konfirmasi pada kepala sekolah yang baru. Karena saya pernah melihat, buku induknya juga pernah melihat. Sebentar. Pertanyaanku apa toh? Ya. Ya. Rasa bingung. Siap.
saudara pernah melihat buku induk Buku pada saat Pak Jokowi, pada saat setelah Pak Jokowi buku induk ya, pada saat Pak Jokowi sekolah di sana buku induk, setelah kalau Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi sekolah saudara belum melihat. betul. Setelah ada informasi YouTube dan lain-lain saudara baru membuka. Saat saya kepala sekolah di sana saya sudah melihat buku induknya. Ngono lho. Ya. Nah, iku lho. Sing tak maksud kayak gitu. Ya. Jadi bingung aku ngasekan. Itu. Oke, jelas? Karena keyakinan saudara Pak Jokowi pernah di sana. Saya tanya, ya. Ada ijazah, ada buku fotokopi dan lain-lain tadi, begitu ya? Ya. Masalah ini kan masalah itu. Nggak usah kemana-mana. Ya. Siap. Kemudian coba jelaskan buku induk Pak Jokowi sekolah di sana, nomornya berapa, namanya siapa, tanggal bulan tahun lulus di situ, tahu nggak? Ya. Kamu bawa nggak? Saya ada di. Sebentar. Ya. Buku induknya kamu bawa nggak? Buku induknya ada di dokumen, ada di dibawa oleh kepala sekolah yang baru. Inilah. Kan kamu yang saya tanya. Ya. Jawaban. Buku induk kamu bawa nggak sekarang ini? Ya. Buku induk ada di, karena kan buku induk itu satu. Buku induk itu satu sebagai dokumen sekolah. Sehingga ketika sudah dibawa kepala. Saat ditanya hakim, kepala sekolah Jokowi ini gelagapan dan hampir saja tidak bisa menjawab, malah kebingungan ya. Di kasus atau di sidang kasus ijazah Pak Jokowi ya, ini ya teman-teman ya. Dan tentunya memang ini merupakan sejarah ya, di Indonesia ini selama berpuluh-puluh tahun baru kali ini ada seseorang atau ada presiden yang dipersoalkan masalah ijazahnya atau dipertanyakan soal kelulusannya ya. Tentunya ini menjadi sebuah catatan sejarah ya teman-teman ya, menjadi sebuah catatan sejarah di negeri ini atau di republik ini, bahwa ada seseorang yang menjabat jadi presiden itu dipermasalahkan soal ijazahnya, bahkan diduga ijazahnya menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai presiden. Dan ini adalah suatu pembelajaran buat kita semua, dan tentunya untuk para calon-calon nantinya untuk mendaftarkan diri sebagai pejabat publik tentunya harus berhati-hati ya, jangan sampai ada yang menggunakan ijazah palsu. Tentunya ini adalah pembelajaran yang sangat luar biasa tentunya ya, bukan hal yang buruk hal ini ya. Dan memang berita atau viralnya ijazah palsu ini memang di tahun-tahun ini saja ya, semenjak Resmond Sianipar dan Roy Suryo CS ini memang menyuarakan terus-menerus tentang dugaan-dugaan ijazah palsu ya. Sebenarnya berita ini bukan hanya kali ini saja sebenarnya ya, bukan baru kali ini saja. Dari tahun-tahun yang lalu, bahkan dari tahun 2012 pun ini sebenarnya sudah muncul ya polemik-polemik dugaan-dugaan ijazah palsu ini, memang sudah ada bau-baunya ya, ada berita-beritanya ya. Akan tetapi yang lebih menyeluruh dan lebih meluas, lebih viral dan memang lebih menggemparkan, bahkan lebih hebatnya saat ini hingga Roy Suryo dan kawan ditetapkan sebagai tersangka, itu pun tidak berhenti ya. Dan memang lebih rame di saat ini dan lebih dikonsumsi banyak pihak di saat ini ya. Masyarakat banyak yang peduli dan banyak yang mengkonsumsi berita-berita ini. Padahal kalau kita pikir beberapa tahun yang lalu Gus Nur dan Bang Tri ini sudah dipenjara, bahkan dijatuhi hukuman yaitu 6 tahun hingga akhirnya ingkrah vonis 4 tahun penjara dan sudah keluar dari penjara dan sudah bebas ya. Nah, dari sinilah kita bisa berkaca ya, sebenarnya dengan dipenjaranya Bang Tri dan Gus Nur ini, apakah berita-berita atau kasus ijazah palsu ini akan berhenti di sini saja? Masyarakat akan berhenti mempermasalahkan dugaan ijazah palsu. Nah, tentunya walaupun dipenjarakan Bang Tri dan Gus Nur,
masyarakat tetap akan menyuarakan ya, terus akan menyuarakan karena mungkin ini sebenarnya kalau tidak ada api tentunya mungkin juga tidak akan ada asap, tentunya seperti itu ya. Nah mungkin dari pihak Pak Jokowi ini ya, dari dulu memang gemar sekali memenjarakan rakyatnya ya. Dengan dipenjarakannya Babang Tri dan Gus Nur mungkin berpikir orang atau masyarakat ini tidak akan mempermasalahkan ijazahnya ya, dan tidak akan berani setelah ada yang dipenjarakan ya. Tentunya mungkin berpikir seperti itu, dan mungkin dugaan-dugaan masyarakat juga seperti itu ya. Dugaan masyarakat dengan dipenjarakannya beberapa orang nanti akan berhenti dan tidak akan mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Justru kebalik, ada yang sudah dipenjarakan bahkan sudah divonis ingkrah dan bebas pun masih terus menyuarakan. Terus ada orang yang menyuarakan dan muncul Bambang Tri lain, muncul Gus Nur lain ya, yang menyuarakan berita ini bahkan tidak gentar. Ya, saat ini pun sama seperti halnya Gus Nur. Saat ini ada beberapa orang ya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu 7 orang ditetapkan sebagai tersangka ya teman-teman ya. Dan tentunya ini adalah hal yang sangat luar biasa, seorang mantan presiden ya memenjarakan rakyatnya karena agar tidak membicarakan ijazah palsunya, tentunya seperti itu, atau tidak membicarakan ijazahnya gitu ya teman-teman ya. Itu bisa jadi untuk menutupi hal tersebut. Masyarakat berasumsi liar saat ini. Kenapa Pak Jokowi ini pilih memenjarakan rakyatnya bukan dengan cara yang baik, diskusi yang baik, dengan cara-cara yang sederhana, tinggal menunjukkan ijazahnya saja, itu kan masalah selesai dan tidak ada anak bangsa yang jadi korban kriminalisasi sehingga harus dipenjara. Akan tetapi tidak ya, Pak Jokowi malah memilih jalan untuk melaporkan rakyatnya, memidanakan rakyatnya, memenjarakan rakyatnya, karena mungkin ya ini dugaan-dugaannya, kalau sudah ditetapkan tersangka atau sudah dipidanakan seperti Roy Suryo, Rismon Syarifar, Dr. Tifa, mungkin kayak dari masyarakat juga tidak akan berani mempermasalahkan ijazahnya karena oh ini loh orang-orang yang mempermasalahkan soal ijazah Pak Jokowi ini sudah dipenjarakan, jadi tidak akan ada orang yang berani untuk membongkar atau untuk menyuarakan tentang duga-dugaan ijazah palsu. Salah, sebenarnya ini salah. Justru dengan dipenjarakannya beberapa masyarakat ini tentunya pasti akan ada lagi muncul seperti Roy Suryo lain, Rismon Syarifar lain, tentunya akan seperti itu nantinya setelah ini dipidanakan ya. Dan masyarakat itu tidak bodoh ya, tidak sebodoh itu tentunya ya, karena masyarakat juga pasti akan tetap memperjuangkan kebenaran, itu pasti akan diperjuangkan dan tidak akan berhenti di situ saja ya. Tapi ini sebenarnya kayak Pak Jokowi ya, kalau menurut saya pribadi itu ya tetap mengambil jalan yang keliru sebenarnya ya, karena memilih memenjarakan ya, atau memilih jalur hukum ya untuk memberhentikan ijazah ini agar nanti tidak akan yang membicarakan. Ini sebenarnya jalur yang sangat memakan waktu, biaya, makan tenaga, makan pikiran, dan makan segalanya tentunya ya. Ini yang dikeluarkan juga biayanya tentunya bukan sedikit ya. Kenapa tidak pilih jalan yang mudah, tinggal tunjukkan ijazahnya, masyarakat tidak akan terpecah belah. Dan setelah ditunjukkan silahkan teliti ijazahnya, atau setelah ditunjukkan diteliti dengan orang-orang atau masyarakat yang independen tentunya, yang memilih nanti yang independen yang untuk diserahkan untuk meneliti ijazahnya. Tentunya masalah ini akan selesai. Ada beberapa jalan untuk sebenarnya ya untuk menyelesaikan kasus ijazah ini ya. Pak Jokowi tinggal menyerahkan ijazahnya dan nanti diserahkan jangan ke Roy Suryo ya, tentunya diserahkan kepada pihak-pihak yang independen yang berhak meneliti dan nanti tentukan ijazah itu sebenarnya asli atau palsu, dan masyarakat itu akan selesai membicarakan hal ini. Dan tentunya ini akan
hanya tinggal cerita dan akan menjadi sejarah saja. Dulu ada seseorang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi dan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Ternyata asli ini, misalnya ya, ternyata ijazah Pak Jokowi ini asli. Nah, ini akan menjadi sejarah nantinya ya teman-teman ya.